Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya di Lili Indasari, mata kuliah IMK, Interaksi Manusia dan Komputer. Saat ini saya akan menjelaskan materi IMK tentang pertemuan 13 yang akan membahas tentang pewarnaan dan error message design. Pengaturan warna. Di dalam suatu merancang user interface, pengaturan warna sangatlah penting bagi user yang menggunakan aplikasi tersebut. Karena warna merupakan hasil dari cahaya, di mana cahaya merupakan perwujudan dari spektrum elektromagnetik. Pewarnaan sangat berpengaruh besar di dalam implementasi di lapangannya, sehingga user bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan nyaman dan pastinya tidak terlalu merusak mata. Ada beberapa hal dalam pengaturan pewarnaan untuk mendesain atau membuat rancangan interface. Pemakaian kombinasi warna harus disesuaikan, harus serasi dengan tampilan objek yang lebih menarik. Seseorang itu biasanya kalau dia keadaan normal, orang itu bisa melihat sekitar 128 warna dan bisa membedakannya. Banyak warna satu dibedakan dengan warna yang lain pada tingkat sensitivitas mata seseorang. Penggunaan warna akan sangat berpengaruh besar dengan tampilan grafis atau user interface yang nantinya akan digunakan oleh si user. Ada beberapa warna terbentuk dari hue atau corak, intensity atau intensitas, dan saturation atau kejenuhan atau jumlah putih pada warna. Warna yang terbentuk tadi, hue, merupakan adalah macam-macam corak yang berbeda, sehingga semakin tinggi nilai suatu corak, maka akan semakin cerah dan jelas warna yang ditampilkannya. Pewarnaan ini ya bukan hanya di dalam seni lukis, seni rupa, tetapi di dalam mendesain aplikasi, mendesain suatu rancangan layar, mendesain user interface, warna ini akan sangat berpengaruh. Misal, Anda memberikan warna yang terlalu nyentrik, misalnya merah yang mencelang gitu ya, dengan dicampur warna kuning. Itu nantinya akan mengganggu intensitas dari mata seseorang. Intensitas di sini merupakan kecerahan dari suatu warna. Jadi biasanya seseorang ini harus bisa memadukan warna-warna apa saja sehingga nanti tampilan warna itu bisa serasi, sejalan, dan selaras dengan user interface yang akan dibuat. Bahkan kadang-kadang orang membuat suatu desainnya dengan pewarna ini tergantung dari perusahaannya. Misalnya perusahaan itu memang ada warna birunya, nanti gimana caranya di background-nya atau di tampilan layarnya itu akan diberikan warna-warna biru sehingga sesuai dengan image dari perusahaan tersebut. Berikutnya adalah saturation. Di sini adalah kejenuhan atau jumlah putih pada warna. Semakin sedikit putih dari suatu warna, maka nanti semakin gelap. Warna secara keseluruhannya bisa dibedakan menjadi 150 hue dan 7 juta kombinasi warna. Jadi di sini seorang desainer harus mampu dan bisa mengkombinasikan warna-warna antara warna yang satu dengan warna yang lainnya. Kalau warna-warna normal yang sudah kita ketahui, misalnya seperti warna putih, hitam, itu bisa dipadukan hampir ke semua warna. Ini ada beberapa tabel kombinasi warna terbaik. Kalau background-nya putih, misalnya ini contoh, kemudian garis tipis dan teksnya kasih beri warna biru 90%, hitam 63%, merah 25%. Garis tebalnya apa yang mau dibuat? Tulisan sama background dan warna yang lain itu tidak menimpa satu dengan yang lainnya. Bahkan kadang-kadang ada tulisan itu yang tidak terbaca karena menimpa tadi beberapa warna yang dibuatnya. Sedangkan ini adalah kombinasi warna terburuk. Jadi di slide saya tadi ada kombinasi warna terbaik.
Ini harus bisa dipahami warna-warna apa saja yang bisa dikombinasikan. Kalau putih sudah pasti netral ya, bisa kemana aja, dan hitam. Misalnya warna biru ini kalau garis putih dan tipis cocoknya pakainya putih, kuning, cyan. Kemudian nanti kalau untuk penulisannya garis dan teksnya bisa digunakan warnanya kuning, magenta, hitam, cyan, putih. Kadang ada orang yang memberikan warna di belakangnya itu dikasih shadow lagi, sehingga warnanya itu mungkin menurut pembuatnya itu akan semakin cantik dan bisa interaktif. Ini kombinasi warna-warna yang tidak disarankan atau kombinasi warna yang buruk. Contoh misalnya di sini warnanya hitam, biru, merahnya mungkin merah tua, magenta. Di sini biru, garisnya magenta. Jadi antara garis dengan pewarnaan itu hampir sama, tidak ada kombinasi warna yang selaras. Saat membuat aplikasi, seorang desainer harus memahami tentang pewarnaan tadi yang sudah saya sebutkan. Psikologi warna itu agar percampuran warna menghasilkan warna yang menarik, tidak merusak mata, tidak membuat mata seseorang atau user itu nantinya akan letih, dan lelah, sehingga warna itu bisa ditampilkan dengan fitur-fitur yang akan digunakan oleh si user. Ada beberapa hal di dalam merancang user interface, kesalahan dalam pemanfaatan dan pemberian warna. Adapun beberapa kesalahannya yang biasanya sering dilakukan yaitu 1. Kesalahan dalam pemanfaatan warna. Warna yang dipakai untuk mengkomunikasikan makna atau arti. Jadi seseorang tadi disebutkan bahwa seorang desainer harus mampu mengetahui psikologi tentang warna. Karena biasanya persepsi orang terhadap warna itu akan berbeda-beda. Contoh misalnya, di dalam suatu tampilan, terlalu banyak memberikan warna. Misalnya dia memberikan warna varian sebanyak 7, tetapi tidak dikombin dengan baik. Warna yang dipakai tidak konsisten. Oleh karena itu, ada beberapa hal panduan di dalam memakai warna secara efektif. Batasi warna. Maksudnya, penggunaan warna boleh antara warna yang satu dengan warna yang lainnya, batasi 4 atau 5 warna pada Windows-nya, dan tidak lebih dari 7 warna pada suatu sistem interface. Apalagi memunculkan warna-warna yang terlalu ngejreng, sehingga akan bisa membuat mata itu menjadi lelah, kemudian membuat mata itu tidak nyaman untuk melihatnya. Beri warna untuk user text. Biasanya pemberian warna ini pilihan yang dilakukan user sebaiknya diberi warna yang berbeda-beda. Misalnya kalau user text-nya A, kasih warnanya hitam. Untuk user text-nya gelap atau user text yang tidak baik, misalnya dikasih warnanya merah, dan seterusnya. Warna itu bisa diubah. Jadi si user nantinya bisa merubah settingan warnanya tergantung sesuai dengan keinginan. Mulai dengan rancangan monokrom, yaitu dengan satu warna, atau warna satu persatu sampai selesai. Dan terakhir biasanya konsistensi di dalam pewarnaan. Untuk error message biasanya selalu diberikan warna merah. Contoh misalnya, kalau misalnya seseorang mendapatkan nilai rapot, kemudian nilai rapotnya kurang baik, ada yang di bawah rata-rata, biasanya ibu gurunya memberikan atau tulisannya pulpennya pakai pulpen warna merah. Dalam hal ini, konsistensi error message biasanya kebanyakan digunakan dengan menggunakan warna merah. Perhatikan pasangan warna, harus bisa mengkombinasikan pasangan warna apa saja yang akan dibuatnya. Tadi sudah saya tampilkan tabel dalam pewarnaan pasangan warna yang terbaik antara tulisan dengan interface-nya. Kemudian adanya perubahan warna. Perubahan warna biasanya merupakan status atau kondisi yang sedang terjadi. Pilihlah antara grafik dan warnanya yang menampilkan pewarnaan warna-warna yang baik. Error message design. Error message design adalah suatu tampilan pesan
di dalam suatu interface atau desainnya memberikan kode atau memberikan pesan bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh si user. Hal ini biasanya akan memberikan kesan pertama dari sebuah sistem. Karena biasanya seorang user, dia akan bekerja dengan terminal atau user interface yang biasa dia gunakan. Kemudian kesalahan itu biasanya langsung bisa menampilkan error. Contoh yang paling sederhana sekali, misalnya saya yakin teman-teman sudah pernah menarik duit dari ATM. Kadang-kadang begitu kita mau narik, kita lupa untuk tidak mengecek saldo. Tiba-tiba narik, sedangkan saldonya lupa tinggal sisa berapa. Biasanya di tampilan layar di ATM itu ada keterangan, mohon maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Berarti pesan error tersebut bukan terjadi misalnya karena kesalahan di dalam transaksi, tetapi mungkin karena dananya atau uang yang diambilnya tidak sesuai dengan saldo yang tersedia. Jadi di tampilan layarnya biasanya dia muncul, misalnya saldo Anda sebenarnya tinggal 300.000, tapi tiba-tiba Anda mau nariknya 400.000. Sudah pasti tidak akan sesuai sehingga dia tampil error message-nya, saldo tidak mencukupi. Itulah maksudnya error message design dalam hal ini. Pertimbangan tingkat kemampuan user dilihat dari penulisan, kemudian berpengalaman dan mahir. Beberapa error message design yang harus diperhatikan di dalam membuat error message design. 1, cukup sopan, maksudnya menggunakan bahasa yang baik, kemudian ringkas, tidak bertele-tele. Kayak tadi kan sudah jelas gitu ya, saldo Anda tidak mencukupi. Konsistensi, mempunyai pola yang jelas, dan konstruktif. Di dalam konstruktif, di sini dijelaskan dalam hal menjelaskan apa kesalahan yang terjadi. Atau misalnya contoh lain, begitu Anda pertama kali masukin ATM, Anda lupa PIN. Habis itu ada error message, biasanya tampilkan incorrect PIN. Maksudnya PIN yang Anda masukkan salah. Ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Sejauh mungkin dapat memberitahukan bagaimana harus dilakukan suatu perbaikan terhadap user. Jadi begitu ada tampil error message, tetapi ada solusi yang harus diberikan dari error message tersebut. Kemudian dapat membimbing menggali situasi error yang terjadi. Contoh misalnya ini error message desain yang buruk atau kurang baik, tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan yang lain, di sini nomor pesanan salah. Input aja belum, tiba-tiba nomor pesanannya salah. Ya, di sini langsung cetak pesanan, input, tiba-tiba warningnya di sini nomor pesanan salah. Kenapa error message-nya buruk? Error message yang tadi buruk karena 1, menuduh user melakukan kesalahan. Padahal mungkin tampilannya tidak terlalu interaktif. Kedua, tidak sesuai dengan kemampuan user dan pengalaman user. Ketiga, tidak sesuai dengan konteks dan tidak memberikan alternatif solusi. Kalau nomor pesanan salah, seharusnya ada alternatifnya dan memberikan solusi untuk si usernya. Contoh misalnya dalam layar ini, nomor pesanan sudah pernah dicetak. Ya, misalnya nomor pesanan yang mau dipesan itu sudah pernah dicetak. Apakah ingin dicetak ulang? Kalau cetak ulang, berarti di sini ada klik ulang. Kalau tidak mau dicetak, berarti dia tinggal keluar. Kalau enggak, dibatalin. Mengapa error message di atas baik berbeda dengan yang tadi? Karena menyatakan masalah yang ada bukan pada user. Pesan yang terjadi itu jelas, kemudian menawarkan solusi. Jadi, udah dicetak belum? Dia mau cetak lagi apa enggak? Nah, ini memperbaiki dan dengan mengklik ulang kalau memang pesanannya belum dicetak. Demikianlah materi IMK pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Lili Indasari, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK. Terima kasih.